Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamil. Saya dari Prodi PGMI NIM 221031110. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang modul ajar matematika saya kelas 2 semester 2 dengan materi pokok perkalian. Dan untuk pembelajarannya di hari Senin, pertemuan pertama 1 pertemuan. Yang pertama yaitu kompetisi awalnya, yaitu peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan atau number sense pada bilangan caca 100, termasuk melakukan komposisi, menyusun, dan mengurangi bilangan tersebut. Nah, untuk profil pelajar Pancasilanya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, dan kreatif. Dan untuk profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin yaitu ta'adub, syura, tasamuh, dan musawah. Untuk sarana dan prasarananya yaitu ruang kelas dan papan flip chart. Dan untuk target peserta didik reguler. Dan jumlah peserta didik minimal ada 15 peserta didik. Dan untuk model pembelajarannya menggunakan model pembelajaran cooperative learning, dan metodenya yaitu metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Di sini komponen intinya ada tujuan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian dan representasi bilangan dan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menggunakan bilangan. Maksudnya untuk mencoba menghubungkan bilangan yang satu dengan bilangan yang lain. Dan yang kedua, memahami pengertian perkalian dan mampu menggunakannya. Dan untuk ATP yang kedua, mengetahui kapan perkalian digunakan. Jadi peserta didik ini mengetahui kapan perkalian digunakan dan memahami pengertian perkalian dengan cara mengungkapkannya ke dalam sebuah kalimat matematika. Dan untuk pemahaman bermaknanya yaitu untuk meningkatkan kemampuan siswa tentang menyatakan banyaknya semua benda dengan menggunakan banyaknya piring dan banyaknya benda yang ada di setiap piring. Jika banyaknya benda di setiap piring itu sama. Pertanyaan pemantiknya, bagaimana cara menjelaskan arti dari perkalian? Di sini kita langsung ke dalam kegiatan pembelajarannya. Yang pertama ada memperhatikan gambar-gambar pada buku dan memikirkan banyaknya piring dan banyaknya benda di setiap piring. Yang kedua, siswa ini memperhatikan perbedaan cara menghitung banyaknya apel dan juga jeruk. Nah, siswa ini memfokuskan pikirannya pada perbedaan antara dua gambar apel dan jeruk. Jadi masing-masing peserta didik ini mencari benda dan mendiskusikan perbedaannya dan mengetahui banyak benda untuk bentuk soal yang sama. Hal ini dapat membuat peserta didik ini dapat menyadari bahwa mereka tuh bisa menemukan banyaknya keseluruhan apel dan jeruk itu dengan berbagai cara. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami bahwa ada 4 piring dan tiap piring itu berisi 5 jeruk. Kemudian siswa ini mengungkapkan dengan kalimat matematikanya. Jadi si peserta didik ini menghitung banyaknya jeruk di setiap piring. Kemudian peserta didik ini membandingkan dengan bentuk perkalian. Jadi misalnya ada 20 buah dan ada 4 piring. Ada 20 buah pada 4 piring dan ada 5 buah di tiap piring. Jadi siswa ini memikirkan bagaimana menuliskan 20 buah pada 4 piring ini dan 5 buah di setiap
piring dengan menggunakan kalimat matematika yang tepat dari pernyataan 4 piring dan 5 buah di tiap piring. Dan yang terakhir, siswa memperhatikan banyaknya jeruk yang ternyata sama di setiap piring. Jadi di setiap piring itu banyaknya buah itu sama rata. Kemudian siswa ini memikirkan tentang cara mencari banyaknya kue, stroberi, dan donat. Jadi kesimpulannya, siswa di sini belajar berapa banyak buah yang ada di dalam piring dan berapa banyak piring di setiap buah yang telah disediakan. Nah, untuk asesmen penilaiannya yaitu ada penilaian sikap dan indikator sebelum berdoa dan setelah pembelajaran. Ada indikator bersyukur terhadap hasil kerja yang telah diperoleh. Ada juga penilaian pengetahuan atau kognitif. Jadi penilaian pengetahuan atau kognitif ini untuk soal-soal yang dituliskan di papan tulis agar kita ini bisa mengetahui seberapa paham sih siswa terhadap pembelajaran matematika tersebut. Ada refleksi guru, refleksi peserta didik, dan kegiatan pengayaan dan remedial. Nah, di sini ada lampiran atau lembar kerja peserta didik untuk mengetahui sebagaimana peserta didik ini bisa memahami materi yang telah dijelaskan. Ini peserta didik, LKPD peserta didik. Dan kemudian bahan bacaan guru dan glosarium, perkalian, dan daftar pustakanya. Nah, untuk selanjutnya yaitu modul kedua dari kurikulum Merdeka, kurikulum Merdeka pelajaran matematika untuk kelas 1 semester 2. Dengan materinya yaitu mengeksplorasi banyak benda jam pertama dengan satu pertemuan. Untuk kompetensi awalnya yaitu peserta didik memiliki perhatian terhadap bilangan dengan mengamati menu makan siang di sekolah. Dan yang kedua, peserta didik dapat mengatur dokumen atau data agar mudah dilihat. Jadi peserta didik di sini bisa memiliki perhatian atau pengfokusan terhadap bilangan dengan mengamati menu makan siang di sekolah. Kemudian peserta didik ini dapat mengatur dokumen-dokumen atau data-datanya yang ada di menu makan siang agar dia bisa mudah mengerti menu tersebut. Yang kedua, profil pelajar Pancasila, mandiri, bernalar kritis, dan bergotong royong. Dan untuk sarana dan prasarananya yaitu ruang kelas, papan tulis, double tip, kartu menu untuk ditempelkan di papan tulis. Target peserta didik reguler. Dan untuk model pembelajarannya sama seperti tadi, yaitu model cooperative learning, dan untuk metodenya masih sama, ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Nah, untuk TP-nya di sini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi benda-benda di sekitar dan menyebutkannya dengan jumlah secara tepat. Pemahaman bermaknanya itu meningkatkan kemampuan siswa tentang memiliki perhatian terhadap bilangan dengan mengamati menu makan siang di sekolah. Dan yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa tentang mengatur dokumen data agar mudah dilihat atau dicerna. Pertanyaan pemantiknya, menu makan siang favorit kelas ini apa ya? Nah, kita masuk di kegiatan pembelajaran, langsung ke kegiatan inti. Yang pertama, siswa membaca pertanyaan, memahami kegiatan, dan memiliki perhatian atau
pemfokusan pikiran terhadap gambar atau menu makan siang di sekolah yang mereka sukai. Dan yang kedua, memilih kartu gambar menu makan siang sekolah yang paling disukai. Dan yang ketiga, memikirkan bagaimana cara menyusun gambar agar mudah diamati. Contohnya ada di sini. Contoh penulisan pada papan tulis yang pertama. Mari. Jadi kita akan menulis bagaimana kita menyusun gambar tersebut dari lebih yang mudah dari lebih yang sulit, dan selanjutnya agar bisa menjadi lebih mudah. Jadi nanti kita tempelkan gambar nasi favorit. Kalau kita gambar nasi favorit siswa ini, kemudian kita susun dari yang lebih tinggi sampai yang lebih rendah. Jadi maksudnya tuh kita kelompokkan menu yang sama terlebih dahulu, kemudian letakkan menu yang jumlahnya tinggi dalam kotak-kotak ini, kemudian nanti menu atau menu yang sama dan menu yang bilangannya tinggi akan diurutkan ke belakang agar mempermudah siswa dalam melakukan bilangan. Jadi seperti itu. Nanti siswa mengelompokkan dari menu favorit dia, kemudian menu bilangan yang tertinggi, kemudian dia tempelkan di papan tulis. Setelah itu dia hitung. Setelah itu peserta didik menghitung. Nah, di sini ada asesmen penilaian, kegiatan pengayaan dan remedial, lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik. Jadi peserta didik ini disuruh untuk mengeksplorasi banyak benda. Misalnya di kelas Farida, para siswa menyurvei jenis makanan yang paling populer. Di situ ada gambar. Nah, di situ setiap anak meletakkan nama atau jenis makanan favorit mereka di depan tulis. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mengetahui berapa anak yang suka makan? Nah, jadi siswa nanti ini meletakkan makanan favorit dari yang semuanya sama, kemudian yang bilangannya paling tinggi, maksudnya banyak anak yang menyukai. Jadi itu diurutkan dari yang tinggi sampai ke rendah. Nah, untuk di sini ada bahan bacaan peserta didik dari Kementerian Agama dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia 2021, buku panduan guru matematika untuk sekolah dasar kelas 1. Glosariumnya, siswa memiliki perhatian terhadap bilangan dengan mengamati menu makan siang sekolah, dan siswa dapat mengatur dokumen atau data agar mudah dilihat. Sekian, terima kasih untuk modul kedua. Selanjutnya yaitu kita menjelaskan modul ketiga. Oke, kita lanjutkan yaitu modul ketiga, sama pelajarannya matematika, dan untuk fase A kelas 1 semester kedua. Untuk tahun penyusunan di tahun dan untuk materinya, materi penjumlahan kelas 1 fase A, alokasi waktu tetap di jam pertama, dan untuk pertemuannya untuk 1 pertemuan. Di sini ada kompetisi awal, yaitu peserta didik menyadari bahwa soal yang dikerjakan merupakan soal penjumlahan dan memikirkan jawabannya. Untuk profil pelajar Pancasilanya itu mandiri, bernalar kritis, bergotong royong. Dan sarana prasarananya ruang kelas, papan tulis, blok, kelereng. Target peserta didik yaitu peserta didik reguler atau tipikal. Model pembelajarannya yaitu tetap masih sama, model cooperative learning, metodenya diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Di sini ada kegiatan inti yaitu TP. Siswa dapat memahami dan menguasai keterampilan menjumlahkan bilangan 1 digit dan hasilnya di atas angka 11. Jadi
di sini siswa itu harus menguasai dalam menjumlahkan bilangan dari satu, misalnya 5 tambah 5 tambah 6 hasilnya 11. Harus, intinya siswa ini bisa menjumlahkan dari bilangan 1 digit dan hasilnya menjadi 2 digit. Dan yang kedua, siswa dapat memformulasikan situasi penjumlahan ke dalam operasi hitung dan membaca operasi itu. Dan pemahaman bermaknanya yaitu meningkatkan kemampuan siswa tentang menyadari bahwa soal yang dikerjakan itu merupakan soal perjumlahan dan bagaimana cara dia menyelesaikan atau memikirkan jawabannya. Pertanyaan pemantik, bagaimana cara menghitung 9 tambah 4? Sini langsung kita masuk ke dalam kegiatan pembelajaran, langsung kegiatan inti. Yang pertama, siswa ini mengetahui situasi soal. Siswa diarahkan untuk mengetahui sambil melihat gambar dan memastikan bahwa ada 9 orang anak di bak pasir dan 4 orang anak di perosotan. Jadi yang kedua itu siswa memikirkan bagaimana sih mengekspresikan soal itu ke dalam operasi itu. Jadi kita mengarahkan siswa untuk memastikan bahwa soal tersebut itu soal penggabungan namun hasil penjumlahannya lebih dari 10. Kemudian siswa itu memikirkan bagaimana cara menghitung atau menuliskan operasi hitung yang menghasilkan jawaban dengan jumlah total yang bermain di taman tersebut tadi. Dan yang ketiga itu kemudian siswa memikirkan cara menghitung 9 orang di bak pasir dan 4 orang di anak perosotan. Jadi siswa itu memikirkan berapa hasil dari 9 orang tadi dan 4 orang tadi. Jadi siswa itu menjelaskan cara menghitung dengan menggunakan blok. Nah, yang terakhir, siswa itu memikirkan cara menghitung 9 tambah 4 dengan menggunakan blok. Kemudian tunjukkan cara menjawab dan menghitungnya satu persatu. Jadi itu akan membantu siswa menguasai penjumlahan agar bisa mengetahui hasil dari 9 ditambah 4. Nah, yang ada di sini ada juga asesmen dan penilaian, kegiatan pengayaan dan remedial. Nah, untuk lampiran di sini ada lampiran LKPD peserta didik. Jadi siswa itu kita tuh melampirkan LKPD di sini agar bisa mengetahui sebagaimana sih siswa bisa memahami materi yang telah dijelaskan tadi. Nah, di sini juga ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia 2021 pada buku panduan guru matematika untuk sekolah dasar kelas 1. Di sini ada glosariumnya dan ada daftar pustaka. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya jelaskan tentang ketiga modul itu. Mungkin ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.